أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Dari para ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kitab Fiqh Tarbiyatil Abna wa Ta'ifatun min Nasaihil Atibba karya Fadilatul Syekh Abu Abdullah Mustafa Ibnu Al-Adawi. Kita masih di bab wa madza 'indal wiladati, dan apa yang harus dimiliki oleh orang tua ketika anak-anaknya lahir. Bagaimana sikap orang tua ketika anaknya lahir. Nah, kemarin telah kita baca sedikit dari bab ini. Yang pertama, ketika anaknya lahir, sikap orang tua radiyan birizqillahi lak, harus ridha terhadap rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, baik anak itu laki maupun perempuan. Yang menentukan laki dan perempuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang menentukan anak kita itu sesuai keinginan atau tidak, itu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka wajib bagi orang tua tatkala anaknya lahir itu dia ridha, mensyukuri rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Yang kedua, kita tidak tahu apakah anak yang lahir itu nanti membawa kebaikan atau tidak. Kita nggak tahu apakah nanti anaknya yang lahir itu saleh atau tidak, kita nggak tahu. Nah, yang ketiga, apakah nanti yang membawa kebaikan bagi orang tua itu anak laki atau perempuan, kita juga nggak tahu. Ya. Nah, lihat bagaimana beliau contohkan anak-anak di zaman dahulu dari keturunan orang-orang baik. Nah, ternyata anak keturunannya ada yang tidak baik, ada yang taat, ada yang tidak. Lihat kata beliau, fakam min bintin kana sababan fi sa'adati walidayha wa aqaribiha fid dunya wal akhirah. Berapa banyak anak perempuan itu justru menjadi sebab kebahagiaan kedua orang tuanya, bahkan kerabatnya pun juga ikut merasakan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dengan adanya anak perempuan. Wa kam min waladin kana sababan fi ta'asati abaihi wa syaqawatihim wal iyadu billah. Dan berapa banyak anak laki-laki yang diidam-idamkan orang tua itu justru menjadi sebab kesengsaraan orang tua, kesedihan orang tua, kesetresan orang tua. Nah, maka kita nggak tahu apakah anak perempuan yang akan membawa kebaikan bagi orang tua ataukah anak laki-laki yang membawa kebaikan orang tua, kita nggak tahu. Nah, lihat contoh nyata. Fa Maryamu as-siddiqah untha wa Fatimatu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kadzalika. Lihat contohnya, Maryam seorang perempuan yang jujur, wa Fatimah, dan Fatimah putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang baik, orang-orang salihah. Maryam alaihi salam anjabat nabiyyan minas salihin. Maryam seorang wanita, bahkan dia telah melahirkan seorang nabi
dari kalangan orang saleh. Maryam wa Fatimah alaiha salam anjabat sayyidat syababi ahli jannah. Demikian juga Fatimah putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau telah melahirkan dua pemuda yang nanti akan menjadi sayyid, pimpinan penghuni sorga. Nah, seorang wanita melahirkan laki-laki, Maryam anaknya menjadi seorang nabi. Kemudian Fatimah, nah, melahirkan Hasan dan Husain. Beliau menjadi apa? Menjadi dua pemuda yang menjadi pemimpin nanti pada hari kiamat, pemimpin para penduduk surga. Fahal thamma muqaranatu baina Fatimah wa Maryam wa baina waladi Nuh wa huwa dzakarun alladhi asara 'ala al-kufri wal 'anad wa mata 'ala al-kufri wal 'iyadu billah. Nah, lihat dari sini. Nah, sisi kedekatannya antara Fatimah, Maryam dan anak laki-laki Nabi Nuh alaihissalam. Anak laki-laki Nabi Nuh alaihissalam, bapaknya orang saleh, bapaknya seorang nabi. Tapi apa yang terjadi? Allah menginginkan lain. Ini sebagai bentuk pelajaran ya bagi kita, bahwa keturunan itu tidak menjadi sebab besar mesti baik seperti bapaknya. Ya, bapaknya seorang nabi Nuh, tapi anaknya gimana? Alladzi asara al-kufri, dia terus di atas kekafiran dan penentangan terhadap syariat yang dibawa bapaknya. Sehingga apa yang terjadi? Wa mata 'alal kufri. Anaknya mati di atas kekafiran. Bapaknya siapa? Orang soleh. Bapaknya seorang nabi. Iya. Jangankan bapaknya seorang kiai, jangankan bapaknya seorang ustadz, seorang ulama, hidayah itu di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Maka minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar kita, suami kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, bahkan kawan-kawan kita, tetangga kita, kita mintakan hidayah kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar mereka senantiasa mendapatkan hidayah. Yang sudah mendapatkan hidayah, semoga Allah jaga mereka di atas hidayah sampai ajal mereka. Ingat para ummahat, mendoakan orang lain itu sama dengan mendoakan diri kita. Ya, mendoakan orang lain sama dengan mendoakan kita. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan, man da'a li akhihi bi dhahril ghaib. Ya, barang siapa yang dia mendoakan saudaranya yang tidak tahu, yang dia jauh. Nah, maka qalal malaikah, maka malaikat yang diutus Allah tabaraka wa taala, dia akan mengatakan walaka bimithlih, kamu pun juga akan mendapatkan doa sebagaimana yang kau ucapkan, yang kau niatkan doamu untuk orang lain. Doa untuk orang lain sama dengan doa untuk kita. Kita mintakan hidayah untuk orang tua kita, untuk anak istri kita, untuk suami kita, kawan-kawan kita, tangga kita, itu juga hakikatnya mendoakan diri kita. Nah, lihat bagaimana penulis menyebutkan orang-orang baik di zaman dahulu. Fa Fatimatu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairun min mil'il ardi min ibni Nuh alaihi salam. Lihat Fatimah, putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah kebaikannya itu memenuhi bumi dibandingkan putranya Nabi Nuh alaihissalam. Kebalikan, Fatimah salihah, kebaikannya meliputi sepenuh bumi. Sedangkan anaknya Nabi Nuh bukan orang saleh. Nah, sama-sama anaknya Nabi,
Fatimah putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Nuh juga punya anak laki-laki, tetapi ternyata yang mendapatkan hidayah adalah putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ihda sayyidati nisa'i ahlil jannah. Fatimah itu putri Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu perempuan yang nanti akan menjadi pemimpin para wanita di surga. Fatimah salah satu wanita yang akan menjadi pemimpin para wanita yang lain nanti di surga. Disebutkan ihda, salah satu wanita, berarti ada wanita lain yang nanti akan menjadi pemimpin juga bagi para wanita di surga. Siapa itu? Ada yang tahu? Disebutkan ada 4 wanita yang nanti akan menjadi pemimpin para wanita di surga. Nah, kalau dia pemimpin di surga, berarti wanita-wanita ini ketika di dunia punya kelebihan. Tidak mungkin jadi pemimpin kalau nggak ada kelebihan. Jangankan pemimpin di surga, pemimpin di dunia saja ada kelebihan. Nah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, dia jadi pemimpin pasti ada kelebihan. Demikian juga, nah, seorang ibu ketika dulu milih bapaknya sebagai suami, ada enggak kelebihannya? Ada kelebihannya. Saya pilih suamiku bukan karena kekayaan, tapi karena kesolehannya. Itu kelebihan suami Anda. Nah, belum kelebihan yang lain. Demikian juga Fatimah putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah salah satu pemimpin para wanita di surga. Sudah tersebutkan satu. Yang lain siapa? Ada ingat? Nah, Fatimah itu menjadi salah satu pemimpin wanita di surga karena beliau punya kelebihan. Ya, di antara kelebihan beliau, nah, beliau adalah seorang wanita yang menjadi belahan hati bapaknya. Sampai-sampai disebutkan di dalam hadis, ya, dalam hadis yang sahih, nah, bahwa Fatimah itu beliau mewarisi akhlak bapaknya. Ya, penyabar, memiliki akhlak yang mulia, cerdas. Nah, yang cerdas, bahkan beliau adalah orang yang disegani banyak orang juga. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Fatimah itu merupakan belahan hati bapaknya, dan barang siapa yang menyakiti Fatimah, berarti dia telah menyakiti diriku. Itu diantara kelebihan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, dan beliau salah seorang anak yang memiliki kemiripan dengan bapaknya dari sisi apa? Kepribadian, akhlaknya, jalannya, modelnya itu sama dengan bapaknya. Ya. Kemudian wanita yang lain yang nanti akan menjadi pemimpin di surga bagi wanita yang lain itu siapa? Istri Rasul. Siapa? Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid, ya, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau nanti akan menjadi pemimpin para wanita di surga. Apa kelebihannya? Di antara kelebihan beliau adalah wanita yang begitu setia dengan suaminya. Ya, meskipun umur ya terpaut jauh, ya, antara 25 sampai 40 tahun coba. Terpaut jauh. Tapi kecintanya Khadijah, meskipun dia lebih tua dari si umurnya,
dengan suaminya sangat mencintai, dia rela rela mengorbankan jiwa, waktunya, bahkan hartanya demi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau termasuk orang yang banyak mengorbankan dalam Islam. Khadijah radhiyallahu taala anha, dan beliau pun memang rela untuk menderita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena tugas yang diemban oleh suaminya sebagai seorang rasul. Nah, demikian juga jangankan seorang rasul, istri seorang ustadz saja rela ditinggal. Ditinggal. Makanya saya tanya sama ummahat, pilih istri seorang ustadz apa biasa? Karpe dua-duanya. Ya ustadz tapi ngancani terus. Tidak bisa. Nah, dia harus ditinggal, tinggal untuk dakwah, baik pagi, siang, malam, ditinggal. Dia mau tidak mau harus mendukung. Dengan kesabaran yang dia miliki, maka pahala bagi dirinya. Apalagi ustadz yang sampai sudah tingkatannya nasional, sudah ditinggal berhari-hari baru pulang. Jadi kan cuma ditinggal berapa jam, dari pagi sampai sore kerja, nanti malam sudah kumpul lagi, kumpul lagi, sore sudah mulai ngelihat suami sampai pagi. Apalagi seorang rasul lebih daripada itu. Bagaimana kesabaran para istri rasul, demikian juga bagaimana kesabaran yang dimiliki istri para du'a. Maka beruntung, jangan berangan-angan, wah kayaknya enak punya istri ustadznya, berarti siap ditinggal. Siap ditinggal, tiap malam ditinggal, dakwah ke sana kemari, belum lagi dakwahnya jauh, ditinggal berhari-hari. Syukuri punya suami yang senantiasa bisa menemani Anda di setiap harinya. Itu enggak semuanya wanita mendapatkan itu. Syukuri ketika punya suami yang setia. Bagaimana kesetiaan Khadijah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai karena jasanya Khadijah radhiyallahu taala anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyebut-nyebut beliau meskipun beliau sudah enggak ada. Sudah enggak ada. Sampai Aisyah seorang wanita biasa juga cemburu, wajar. Sudah ada pengganti sampai disebutkan, bukannya Khadijah itu wanita tua, sudah ada pengganti yang lebih baik, lebih muda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah untuk mengingatkan Aisyah radhiyallahu taala anha tentang bagaimana jasanya Khadijah dalam Islam. Yang ketiga, siapakah wanita yang nanti akan menjadi pemimpin di surga bagi wanita yang lain? Siapa? Ada yang ingat? Maryam bin Imran. Maryam ibnu Imran alaihissalam. Maryam ini ibunya bernama Hannah. Hannah. Dan Maryam ini beliau memiliki bapak yang salih. Dulu bapaknya ini seorang imam masjid di Masjidil Aqsa. Tapi qadarullah syafa'an, Maryam tidak berada di asuhan bapaknya karena beliau sudah meninggal. Maryam radhiyallahu alaiha salam. Kemudian yang keempat adalah Aisyah bintu Muzahim. Aisyah bintu Muzahim, istri siapa? Istri Fir'aun. Istri Fir'aun. Bagaimana seorang wanita, seorang wanita yang beriman di bawah kekuasaan orang kafir, di bawah lingkungan orang kafir. Betapa beratnya. Betapa beratnya. Sehingga sampai ketika Aisyah
Nah, bukan Aisyah, Aisyah ya. Asiyah, nah. Asiyah, ya, Asiyah bintu Muzahim. Nah, bukan Aisyah, Asiyah bintu Muzahim. Ketika beliau beriman kepada Musa alaihissalam, bagaimana siksaannya Fir'aun dan bala tentaranya, sampai-sampai doanya diabadikan Allah tabaraka wa ta'ala di akhir dari surat Tahrim. Wa daraballahu mathalan lilladzi na'amanu imra'ata Fir'aun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan bagi orang yang beriman, seorang wanita istri Fir'aun. Nah, bagaimana permisalannya? Beliau berdoa tatkala disiksa. Nah, wa daraballahu mathalan lilladzi na'amanu imra'ata Fir'aun idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan saya, bikinkan saya satu rumah di surga. Wa najjini min Fir'aun wa 'amalihi, dan selamatkan diriku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkanlah diriku dari kaum yang zalim. Betapa beratnya. Nah, seorang wanita lagi, dia beriman dengan nabinya, tapi di tengah-tengah kekuasaan kafir, lingkungan kafir, di daerah yang zalim. Begitu beratnya. Nah, maka ini jadi penghibur bagi siapapun yang dia beriman. Mungkin keluarganya belum bisa menerima, masyarakatnya belum bisa menerima. Ingat bagaimana Asiyah bintu Muzahim, dia lebih dahsyat daripada itu. Nah, ini sebagai penghibur. Inilah empat wanita yang nanti akan menjadi memimpin para wanita di surga. Nah, kemudian berikutnya wa Maryam alaihissalam siddiqah minas siddiqat. Dan Maryam alaihissalam, dia seorang wanita yang jujur, dari kalangan wanita-wanita jujur. Fahal thamma muqaranatu baina ihdahuma wa baina waladi Nuh. Apakah di sini ada kesamaan, ada kedekatan, ada kemiripan antara Maryam, Fatimah dibandingkan dengan anak laki-laki Nabi Nuh? Jauh. Nah, Fatimah seorang wanita salihah, Maryam seorang wanita salihah, kemudian putra Nabi Nuh alaihissalam bukan seorang anak yang salih. Nah, ini jadi bukti bahwa keturunan itu tidak menjadi sebab besar, ya, bahwa anak-anaknya juga akan menjadi baik seperti orang tuanya. Wa huwa ghulamun law 'asha li arhaqi abawaihi tughyanan wa kufra. Lihat contoh yang lain. Di sini ada seorang laki-laki, seorang anak yang dia hidup bahkan menjadi sebab orang tuanya itu terseret, terdorong untuk melakukan perkara-perkara yang melampaui batas dan kekafiran. Sebagaimana disebutkan di surah Al-Kahfi ayat 80, wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minaini fakhashina ay yurhiqahuma tughyana wa kufra. Adapun anak laki-laki yang kedua orang tuanya itu mukmin, fakhashina, maka kami khawatir, kami takut nanti anaknya itu akan menjadi sebab, menjadi pendorong kedua orang tuanya itu melakukan perkara-perkara yang melampaui batas dan kekafiran. Ya, ini anak-anak para ummahat jamaah hadakunallahu jami'ah. Anak-anak itu ada dua kemungkinan, bisa menjadi anak saleh ataupun taleh. Ada anak yang nanti bisa menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tuanya, ada anak yang bikin orang tuanya itu justru melampaui batas. Nah, karena perbuatan-perbuatan anaknya. Nah, kemudian beliau sebutkan buah yang manis
yang dikabarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi kedua orang tuanya yang bisa mendidik anak-anak wanitanya menjadi anak yang saleh. Dia sabar dalam mendidik mereka. Apa buahnya? Nah, thumma inna fi tarbiyatil banati wal ihsani ilaihinna ajrun azimun. Kemudian di dalam mendidik anak-anak wanita, berbuat baik kepada anak-anak wanita, ajrun azimun, ada pahala besar di sana. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari sahabiah Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ja'atni imra'atun wa ma'aha ibnatani laha. Telah datang kepadaku seorang wanita, yang wanita ini membawa dua anak perempuannya. Fas'alatni falam ajid 'indi syai'an ghaira tamratin wahidatin. Wanita ini, ibunya ini, dia minta kepadaku, tetapi aku ndak punya apa-apa kecuali satu korma saja. Fa'aqaituha iyaha. Kemudian satu korma ini saya kasihkan kepada ibunya. Fa'aqadatha faqasamatha baina ibnataiha. Kemudian ibunya setelah mendapatkan satu korma dari Aisyah, anaknya berapa? Anaknya dua. Akhirnya korma itu diambil, terus dibagikan kepada dua anak wanitanya. Walam ta'kul minha syai'an. Ibunya akhirnya nggak dapat bagian karena kormanya satu dibagi dua. Ibunya nggak dapat. Berarti ini ibu mendahulukan anak-anaknya. Umumnya begitu, fitrahnya begitu ya. Nah, bukan malah sebaliknya, habiskan saja anaknya nggak dapat. Nah, ibunya ngalah, yang penting anaknya. Biasanya begitu. Nah, umpamanya di rumah ada nasi cuman sedikit, ibunya ya sudah, anaknya dulu yang penting, anaknya kita belakangan. Ini juga begitu, seorang ibu yang baik, ibu yang perhatian dengan anak-anaknya, ketika dia mendapatkan satu korma dari Aisyah radhiyallahu taala anha, maka dibagi korma ini sama dua putrinya, sehingga orang tuanya nggak dapat. Thumma qamat fa kharajat wa banataha. Kemudian dia pergi, berdiri, dan dia pergi bersama dua putrinya. Fadakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fahadastuhu hadithaha. Kemudian setelah wanita dan dua anak ini pergi, Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Aisyah cerita kejadian barusan yang terjadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau bersabda, man ibtuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nari. Barang siapa yang diuji, diuji dengan anak wanitanya dengan sedikit ujian, fa ahsana ilaihinna, kemudian yang diuji itu tetap berbuat baik kepada anak-anak wanitanya. Tidak disebutkan dalam hadis ini anak laki-laki, tapi khusus anak wanita. Diuji dengan anak wanita, dia tetap berbuat baik kepada mereka, tidak kasar ya kepada mereka. Apa buahnya? Buahnya kunnalahu sitran minan nar. Maka anak wanita-wanita yang dia asuh, yang dia rawat, yang dia didik, yang dia tanggung kehidupannya, dia tidak kasar, tetap berbuat baik kepada mereka, besok pada hari kiamat wanita-wanita ini akan menjadi sebab
Ya, sebagai sitter. Nah, sebagai penutup, sebagai tameng bagi orang tuanya dari panasnya api neraka. Maka berbahagialah wahai para ibu ketika Anda dikasih oleh Allah rezeki berupa anak wanita. Nah, bersyukur. Meskipun kalau kita lihat wanita itu memang beda banget dengan laki-laki. Satu di antara bedanya wanita dengan laki-laki dari sisi apa? Dari sisi pembiayaan, terutama pakaian. Wanita sama laki mahal mana? Mahal wanita. Nah, yang kedua dari sisi ribet keluarnya. Ya, ribet keluarnya. Laki-laki sama perempuan ribet mana? Ribet wanita. Ya, wanita. Kemudian wanita ketika keluar itu tidak sebebas laki-laki. Kalau laki-laki pakai kaos selesai, bisa. Kalau perempuan tidak bisa, dia harus rapat-rapat, pakainya rapat-rapat. Yang kedua, wanita tidak bisa keluar jauh-jauh. Nah, tidak bisa keluar jauh-jauh, beda dengan laki-laki. Laki-laki mau keluar kemana, keluar negeri, dalam negeri, jauh, dekat, bebas, tanpa harus ada mahram. Kalau laki perempuan harus ada mahram. La tusafiru illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh bagi wanita itu mengadakan safar tanpa ada mahram yang menemani dia ketika safar. Kemudian, nah, wanita itu separuh agama, separuh akal. Itu wanita. Nah, beda dengan laki-laki. Nah, itulah bedanya wanita. Maka kalau kita lihat wanita itu memang dibandingkan laki-laki sangat beda. Maka di sini seorang ibu diuji dengan anaknya wanita. Ya, wanita. Dan wanita itu memang fitrahnya adalah di rumah. Di rumah. Kalau Anda punya anak wanita senang di rumah, syukuri. Sebab Allah Ta'ala perintahkan waqarna fi buyutikunna, dan hendaknya para wanita itu tetap senantiasa tinggal diam diri di rumah-rumah kalian. Itu perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena wanita itu di luar, berarti kalau Allah merintahkan suruh di rumah, kalau keluar berarti bahaya. Keluar bahaya, karena syaitan nanti akan menghiasi. Nah, idza kharajatil mar'atu, nah, istasrafa syaitan. Apabila wanita itu keluar, maka syaitan akan menghias-hiasi dia. Mata-mata wanita itu, mata-mata para laki yang melihat wanita itu dibikin tergiur, dibikin senang, dibikin indah. Siapa yang bikin? Syaitan. Nah, maka tinggal di rumah. Tinggal di rumah. Kalau Anda punya anak laki-laki, bahkan Anda sendiri senang di rumah, maka syukuri. Tidak semua orang diberikan kenikmatan senang tinggal di rumah dibandingkan keluar. Nah, terlebih di zaman sekarang, di zamannya fitnah. Nah, syukuri para ummahat ketika Anda punya anak wanita. Ya, punya anak wanita, syukuri. Semoga besok akan menjadi penolong bagi orang tuanya, menjadi sitter. Ya, menjadi tameng, menjadi benteng dari panasnya api neraka. Kemudian dari yang kedua disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabiah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau cerita lagi, ja'atni miskinatun tahmilu ibnatayn. Nah, tahmilu ibnatayn laha. Datang seorang wanita miskin, dia membawa dua putrinya. Nah, fa'ad'amadha thalatha marrat. Nah, fa'at'amtuha thalatha marrat. Maka Aisyah memberikan 3 korma. 3 korma berarti 1 untuk ibu, 1 untuk anaknya, yang 1 untuk anaknya, 3. Karena orang bertiga dikasih 3. Nah,
Kemudian fa'atat kulla wahidin minha tamratan. Kemudian wanita tadi memberikan setiap dari anaknya itu satu korma. Karena tadi Aisyah memberikan 3 korma, maksudnya satu untuk ibu, satunya untuk anaknya, yang satunya untuk anaknya, yang satunya dikasih 3. Nah, ibunya bagi-bagi, sudah yang satu kasih satu, yang satunya kasih satu, pas kan? Yang satu untuk ibunya. Coba lihat kejadiannya. Yang berikutnya, wa rufi'at ila fiha tamratun, litakulaha. Ketika kormanya itu mau dimakan, sudah diangkat ke depan mulutnya, sampai ke mulutnya. Ternyata apa yang terjadi? Ketika ibunya sudah mau makan, ternyata fastad'amatha ibnataha. Ternyata 2 putrinya minta korma ibunya, padahal sudah dikasih jatah satu-satu, yang satu ibunya. Ternyata anaknya minta punya ibunya, fasyaqqatil tamrah. Akhirnya kormanya itu dibelah. Allati kanat turidu an ta'kulaha, korma yang mau dimakan ibunya itu dibelah. Sudah separuh-separuh lagi. Berarti ibunya dapat enggak dapat lagi. Nah, kemudian kata Aisyah, fa'ajabani sya'nuha. Fa'ajabani sya'naha. Ternyata sya'nuha, keadaan ibunya tadi membuat Aisyah itu gumun, heran. Seorang 3 tak kasih 3, harusnya satu-satu. Nah, ternyata setelah dibagi satu-satu, anaknya sudah makan duluan habis. Nah, ibunya mau makan, diminta kedua anaknya. Akhirnya ibunya terpaksa nggak makan, kormanya dibagi 2 lagi. Ini yang bikin takjub Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada ibu sebaik itu, sudah kelaparan, dikasih satu-satu, harusnya makan satu-satu, ternyata dimakan anaknya semuanya, ibunya nggak jadi makan. Itu yang bikin Aisyah radhiyallahu taala anhu terkagum-kagum. Fadzakartul ladzi suni'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ceritakan apa yang telah terjadi dilakukan oleh seorang ibu tadi. Aku ceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengarkan cerita dari saya, bagaimana beliau berkomentar? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad aujaba laha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar." Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengabarkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi ibu tadi yang telah berbuat baik kepada putri-putrinya, mewajibkan bagi ibu tadi masuk ke surga, baginya surga, atau Allah Ta'ala akan memerdekakan dia, melepaskan dia dari panasnya api neraka. Ini buah yang akan diterima bagi para ibu-ibu yang memiliki anak wanita dan dia berbuat baik kepada mereka, mendidik mereka, merawat mereka, berlemah lembut kepada mereka, menanggung beban hidup mereka. Buah yang akan diterima bagi orang tua yang berbuat baik kepada anak-anak wanitanya. Ini Islam memuliakan anak wanita. Bahkan Islam memuliakan orang tua ketika orang tua punya anak wanita dan dia berbuat baik kepada mereka. Kemudian ditegaskan dalam hadis yang lain, riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu.
Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menanggung, mendidik, merawat, berbuat baik kepada kedua putrinya sampai dewasa, maka nanti akan datang pada hari kiamat saya dan orang tua yang berbuat baik kepada putri-putrinya itu seperti jari-jari. Wa dhamma asabi'ahu, Nabi SAW ini menggabungkan jari-jarinya. Dekat sekali ya tempat duduknya Nabi dengan orang tua yang berbuat baik kepada putri-putrinya. Ya, dia tanggung kehidupannya, dia didik, dia rawat, dia arahkan, berbuat baik kepada putri-putrinya. Luar biasa bagaimana Islam betul-betul mendorong para ibu untuk senantiasa berbuat baik kepada putri-putrinya. Dan berbahagialah bagi para ibu yang selama ini mungkin mengharapkan anak laki-laki yang keluar perempuan terus. Bersyukurlah, ternyata di sana ada upah besar. Kalau kita mau mendapatkan upah itu dengan syarat apa? Dengan syarat kita ala, yaitu apa? Menanggung beban mereka, kemudian mendidik mereka, merawat mereka, berbuat baik kepada mereka, lemah lembut kepada mereka, sampai anak-anak itu dewasa. Kan nanti setelah itu apa? Setelah itu akan dirawat suaminya, bergembiralah dan bersemangatlah untuk mendidik anak-anak wanitanya. Di sana ada upah besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, di sini disebutkan ada tiga upah. Satu nanti akan menjadi sater atau menjadi siter dari panasnya api neraka, jadi tameng. Jadi tameng dari panasnya api neraka. Yang kedua akan menjadi sebab masuk surga. Yang ketiga nanti tempat duduknya akan dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih kurang apa upahnya? Masih kurang apa? Apakah masih mau kasar dengan anak wanitanya? Apakah mau menyia-nyiakan anak wanitanya? Tentunya tidak. Seorang muslim akan senantiasa menjaga amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan pendidikan kepada mereka, memenuhi kebutuhan mereka, dengan cara kita senantiasa berbuat baik kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka, kemampuan kita. Tapi berikutnya, wa qad yurithuka injabal banati inkisaran lillahi azza wa jalla wa tawadu'an lil khalqi faturfa'u bidzalika darajatun yaumal qiyamah. Nah, lihat bagaimana bahkan dengan anak-anak wanita itu justru nanti akan anak-anak wanita yang mereka memiliki sifat tawadu, rendah hatinya, dia taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tawadu di hadapan tetangganya, kawannya, orang tuanya, maka itu nanti akan mengangkat derajat pada hari kiamat. Tapi sebaliknya, wa qad yurithuka injabul dhukuri ghururan wa ta'aliyan wa ta'aduman 'alal khalqi wal khaliq fatakuna an-nar mathwaka fa bisa mathwal mutakabbirin. Demikian juga sebaliknya, anak laki-laki yang dia anak yang senantiasa dia kibir, sombong, wa ta'aliyan, merasa tinggi, merasa wah dibandingkan yang lainnya, wa ta'aduman, merasa lebih besar, lebih baik, lebih top. Nah, lebih banyak amalannya, lebih banyak dunianya, lebih dibandingkan yang lain. Bahkan dia sombong kepada Allah,
tidak mau beribadah kepadanya, apa yang terjadi? Maka neraka menjadi tempatnya, dan itu sejelek-jelek tempat bagi orang yang sombong. Nah, kita nggak tahu anak kita yang baik mana, yang soleh mana, yang solehah yang mana. Ya, maka mintalah hidayah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga anak kita yang laki maupun perempuan, mereka senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa membimbing diri kita, warga kita, anak-anak kita di atas ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semangat mengerjakan amal saleh, karena itu bekal menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah telah syaratkan kalau ingin berjumpa dengan Allah miliki dua syarat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang bercita-cita, ia berkeinginan berjumpa dengan wajah Rabbnya, berjumpa dengan Rabbul Alamin, maka miliki dua syarat. Lakukan dua syarat. Syarat yang pertama, falyamal amalan shalihan, lakukan amal saleh. Yang kedua, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun. Itu dua syarat yang harus dimiliki setiap hamba yang memiliki cita-cita ingin berjumpa dengan Rabbnya. Nah, kalau ingin cita-cita menempati surga Firdaus, miliki dua syarat, iman dan amal saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka tempatnya dia di surga Firdaus. Maka senantiasa minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala hidayah, minta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga anak-anak kita senantiasa di atas hidayah, semangat mengerjakan amal saleh, dan dimudahkan menjauhi amalan ketaatan. Waqad ruziqa ba'dul anbiya wa ahlus salahi bil bani. Dan sebagian para nabi dan orang-orang saleh diberikan rezeki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala anak laki-laki. Walam yudhkar lahu wa yadhkar anna lahu banatun. Dan tidak disebutkan, tidak diberikan baginya anak wanita, laki-laki tok saja. Tidak diberikan anak wanita. Wa ruziqa ba'dhum bil banat wa lam yudhkar lahu banun. Dan sebagian diberikan rezeki berupa anak wanita saja dan tidak diberikan anak laki-laki. Sebaliknya, wa ba'dhum lam yudhkar lahu walad wala bint. Sebagian orang itu diberikan anak laki-laki tetapi tidak dikasih pula anak wanita. Maka orang hidup itu cuma ada tiga kemungkinan yang berkeluarga itu. Satu, dia dikasih anak laki tanpa anak perempuan. Dua, dia dikasih anak perempuan tanpa anak laki-laki. Tiga, dia dikasih anak laki-laki dan perempuan. Genap. Yang keempat, dia tidak dikasih sama sekali. Lihat contohnya. Fa Nabiyullah Ibrahim alaihissalam ma dzukira annahu ruziqa bibin. Lihat Nabiullah Ibrahim, beliau tidak disebutkan dalam ayat maupun hadis bahwa beliau dikasih rezeki berupa anak wanita. Anaknya Ibrahim semuanya laki-laki. Semuanya laki-laki. Demikian juga Nabiullah Lut alaihissalam, beliau tidak disebutkan bahwa beliau punya anak laki-laki. Berarti lawan dari Nabi Ibrahim. Ibrahim dikasih tidak disebutkan dia punya anak wanita, laki-laki semuanya. Nabi Lut sebaliknya, sebagaimana disebutkan di surah Hud, ya qaumi haula'i banati hunna adharu lakum. Wahai kaumku, sesungguhnya putri-putriku mereka itu azhar, lebih suci dibandingkan kalian. Lebih suci bagi kalian.
Lihat, Nabi kita dikasih dua-duanya. Wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mata banuhu dhukur fi sighar wa ma'asha lahu illa al-kibar illa al-banat. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak laki-lakinya itu telah meninggal di usia masih kecil. Siapa? Ibrahim. Ya. Kemudian Qasim. Wa ma'asha lahu ilal kibar. Dan anak-anaknya enggak hidup sampai usia dewasa. Illal banat, kecuali anak wanita-wanitanya. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikasih laki dan perempuan. Kalau Nabi Ibrahim, ya, beliau laki saja. Nabi Lut perempuan saja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua-duanya. Ya, dua-duanya. Wa Yahya alaihissalam. Nah, inilah jamaah hadakunallahu jami'a, bagaimana keadaan para nabi saja seperti itu. Sehingga kemungkinan orang yang berkeluarga itu kemungkinannya cuma 4. Dikasih anak laki saja tanpa perempuan, dikasih perempuan saja tanpa laki, dikasih laki dan perempuan dua-duanya. Yang keempat tidak dikasih sama sekali. Dan ingat, anak-anak itu rezeki dari Allah tabaraka wa ta'ala, berarti itu berupa nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kewajiban kita diberikan nikmat adalah menjaga nikmat itu, mensyukuri nikmat tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara kita arahkan anak-anak kita agar tumbuh di atas ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana tujuan Allah Ta'ala menciptakan kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, maka syukuri para ummahat ketika kita mendapatkan nikmat. Ya, baik itu anak lagi saja, syukuri. Arahkan anak agar senantiasa tumbuh di atas ibadah kepada Allah, jauhkan dari fitnah. Ya. Kemudian kalau dikasih anak perempuan saja, syukuri. Nah, semoga itu lebih bermanfaat bagi Anda dunia dan akhirat. Arahkan mereka agar mereka tumbuh di atas ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau Anda dikasih anak laki dan perempuan, syukuri. Tidak semuanya orang yang berumah tangga dikasih dua jenis anak, laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau Anda belum dikasih, syukuri. Itu yang terbaik bagi Anda. Nah, yang terbaik bagi Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keturunan bagi orang-orang yang berkeluarga sampai sekarang diberikan keturunan, dan semoga keturunannya menjadi keturunan yang saleh dan salihah, bermanfaat bagi orang tuanya dunia maupun di akhirat. Nah, mungkin begitu para ummahat rahimani wa rahimakumullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.